lagi dengan gua di penjelasan tentang tips and tricks Doomsday Last Survival. Ya sebelumnya sorry, gue udah lama banget nggak upload video apapun atau memainkan game ini untuk beberapa hari ini. Ya memang karena apa ya istilahnya, emang kesehatan gue berkurang, terus yang kedua terlalu banyak job juga, ada insiden ini itu dan sebagainya, dan akhirnya gue kembali lagi dan gue nggak bisa memastikan nih bakalan terus bisa tepat waktu atau enggak. Ya intinya gue bakalan bagi tips yang menurut gue itu penting untuk diketahui dan bisa untuk kalian yang baru bermain game ini. Yang bakalan gue kasih tahu kali ini itu adalah mengenai persyaratan untuk kalian yang ingin membuka tier 6 pasukan. Entah itu tier 6 apapun yang kalian ingin, mau user, range, infa, rider, kalian mau yang mana itu bebas. Intinya apa sih syarat untuk membuka tier 6 atau apa sih yang diperlukan untuk membuka tier 6. Jadi gue bakalan bahas di sini. Gue kemarin mungkin sempat nyinggung untuk pembukaan tier 6, tapi gue bikin video ini khusus untuk kalian yang ingin tahu persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk open tier 6. Mungkin untuk para sepuh mungkin sudah banyak yang tahu, tapi tujuan utama gue adalah mengedukasi. Jadi ini yang gue bakalan beritahu untuk kalian yang belum tahu. Oke, persyaratan pertama ketika kalian ingin open T6 itu adalah ini. Kalau dari persyaratan kita rinci aja ya persyaratannya dari poin per poin. Poin pertama itu persyaratan dari bangunannya sendiri ya. Jadi bangunannya sendiri kalian harus total hampir semuanya bangunan itu di level 25. Terutama untuk battle center ini kalian harus sampai level 25. Dan untuk battle center sendiri kan kalian tahu kita butuh emblem ini. Dan emblem ini kalau kalian mengalahkan Heavenmin itu butuh waktu yang seabad-abad, berabad-abad kalau kata gua. Jadi cara cepatnya gimana ya? Kalian harus berinvestasi menggunakan diamond. Kalau misalkan nggak pakai diamond, pakai cara jalur biasa normal, ya mungkin kalian akan tua-tua di game ini. Tapi itu kembali lagi ke prioritas kalian. Setelah ini nanti gue bakalan pengen tahu sih pendapat kalian bagaimana tentang tier 6 yang di sini di game ini adalah pasukan yang paling overpower atau tingkatan akhir dari pasukan itu sendiri. Jadi kalau yang ini, kalau kalian pakai cara normal ini gua nggak saranin banget, kecuali kalian ingin tua bersama di game ini. Maksudnya mainnya di game ini ya makin tua aja gitu. Sabar aja free player mah. Jadi battle center ini harus level 25. Setelah battle center level 25, yang perlu kalian juga bangunan itu adalah lock tower. Jadi lock tower juga kalian butuh sampai level 25. Dan ya seperti tadi, kalau untuk lock tower kita ngumpulin ini toolboxnya ada event dari zombie sendiri. Contoh di sini tuh ada event dari Russell atau kita berburu zombie baru kita dapetin. Setidaknya ini lebih lebih murah hati lah untuk kita yang free player untuk bisa menaikkannya ke level 25 dibandingkan dengan battle center yang kalian harus dapatkan dari event main doang. Jadi ini termasuk murah hati, tapi ya tetap jika kalian ingin lebih cepat ya investasikan diamond kalian di sini. Jadi dua bangunan ini harus ada di level 25. Dan untuk apa istilahnya, kisi-kisi dari gua untuk kalian dapetin toolbox dari event Russell,
itu kalian tolong untuk event Russell kalau kalian aktif ya. Yang kotak ini nih dari event Russell kalian baru buka ketika sudah kotaknya sampai 600 atau 800 pieces. Kenapa? Karena ketika kalian buka di ukuran segitu, kemungkinan kalian akan mendapatkan item Russell lebih banyak. Contoh kalau 400 biasanya gua bisa dapat sampai 700 toolbox. Kalau 600 itu bisa tembus sekitar 1000 sampai 1200 tergantung hoki sih. Kadang paling sering itu 1000. Kalau 800 itu biasanya gue dapat sekitar 1400 sampai 1800 kalau hoki banget. Kayak gitu. Jadi semakin banyak ini yang kalian tabung, persentase toolboxnya juga semakin banyak. Kenapa kalian nggak perlu dibuka sekarang juga walaupun eventnya sudah berakhir? Ya karena itu, walaupun eventnya berakhir ini nggak hilang satu. Terus yang kedua, semakin banyak yang kalian simpen, semakin banyak perolehan toolbox yang bisa kalian dapatkan. Dan juga ambil amannya aja di level 20-an lock tower juga udah bagus kok. Cuman kalau pengen nyampe 25 ya triknya tadi itu yang bisa gua bagikan. Dan selanjutnya bangunan terpenting yang harus di level 25 ya reset lab itu sendiri jika kalian ingin open tier 6. Dan kita sudah masuk ke ranah selanjutnya, nextnya. Yang pertama tadi dari bangunan, sekarang dari sistem labnya. Apa aja sih yang dibutuhkan? Jadi di lab itu kan kita ada ekonomi dan juga ada militer. Dan untuk teknologi ekonominya, untuk open tier 6 kalian harus common truck ini. Common truck itu level 10. Di strategi level 10, backup warehouse juga level 10. Singkatnya 1 2 3 ini harus level 10 semua. Itu syarat untuk open tier 6. Dan yang belakang ini nggak perlu juga sih. Intinya tier 6 cukup fokus ke 3 di belakang ini. Dan soal waktu ya ambil contoh ini aja ya, gue sih nggak tahu semuanya, intinya ambil contoh ini aja. Itu nanti kalian bakalan muncul semua yang kayak gini. Dan paling enggak itu waktu juga gue nggak perlu kasih tahu lagi, waktu pasti ngabisin apa istilahnya, waktu di dalam game untuk risetnya aja itu bisa membuat kalian tua. Bukan tua lagi, sangat menua malah kayak gitu. Dan untuk di teknologi militer, syarat untuk open tier 6 adalah kalian harus open tier 5 semuanya. Lalu dibuat dengan battlefield ini harus full juga, 10/10, ini 10/10, 10/10 semua, baru kalian open tier 6 nya. Cuman syarat tier 6 yang ini juga harus level 15/15. Jadi optical saya atau ya intinya yang terkhususkan kepada setiap jenis user kalian, entah itu infantry, entah itu range, entah itu rider, itu semuanya ini 15/15 baru kalian bisa open ini tier 6. Sesuai yang tadi 15/15, 3 ini full, dan setelah itu barulah kalian bisa open tier 6. Dan untuk soal waktu sekali lagi gue gak bakalan ngasih tahu ya, karena pada akhirnya juga lu butuh speed up yang super duper banyak kalau ingin lebih cepat. Dan kalau lebih cepat lagi ya top up aja napa bos. Dan untuk yang free player, kalian sudah kebayang ya, untuk open tier 6 bagaimana sulitnya, bagaimana susahnya. Tapi nggak usah pesimis, kalau kalian masih senang main game ini sampai tier 5 aja sudah cukup menyenangkan gitu ya, untuk membuat kalian agar tidak terlalu bosan, atau untuk kalian yang main game ini seperti gua, main santai aja. Karena gua juga ya kadang vakum sebentar,
nggak main game sama sekali, fokus kerjaan atau dan sebagainya. Gue juga sering kayak gitu. Jadi untuk gue pribadi ke tier 6 mungkin ya sambil berjalannya waktu atau ya terserah lah. Intinya gue main game ini untuk bersenang-senang saja. Dan utamanya kayak ini aja, kenapa gue nggak langsung buka ini ya, tadi gue butuh ini nih, expertise pasukan. Jadi gue nyebutnya expertise pasukan. Jadi tergantung user kalian, expertise-kanlah pasukan kalian. Contoh gue range, gue bakalan expertise-nya jadi 15/15 semua kayak gitu, 15/15 semua. Baru kita tembusin untuk ke persyaratan tier 6 kayak gitu. Jadi nggak mesti harus kebuka semua nih, enggak. Pasukan utama kalian harus di expertise dulu, baru kalian buka ke yang lain. Oke, itu aja yang bisa gue bagi. Ingat, kita bermain game untuk cari hiburan, bukan untuk adu jotos atau sebagainya. Jika ingin lebih cepat ya kalian top up, dan jika kalian nggak suka top up ya cuman free flyer atau low spender, ya sudah, nikmatin apa yang bisa kalian dapatkan. Nggak usah iri, nggak usah merasa kayak wah dia mah enak ya top up makanya jadi cepet kuat. Ya kalau lu pengen ikutan ya ikut top up juga, namanya game online zaman sekarang semuanya sistem top up. Kalau misalkan enggak, silakan kembali ke zaman dulu atau kalian mulai main game offline saja gitu ya. Kalau untuk gua ya terserah lah, mau lu mereka top up kayak mau apa, yang penting kita bisa menikmati game kita sendiri yang nggak terlalu kita dibully atau kita nggak terlalu juga tinggi banget. Kalau kita pengennya tinggi banget sih harus top up sih, mau nggak mau emang. Buat kalau free player terus ya Anda jadi apa gitu. Cuman ya kalau mentok, kalau kalian bisa mengakomodasi semuanya yang kalian punya, event dan sebagainya, dan investasi yang baik, strateginya baik, kalian mungkin bisa mengimbangi untuk sampai medium spender. Kalau high spender tetap nggak bisa. Kalian harus sadar high spender itu para paus, dia punya backingan duit yang lebih banyak. Jadi kalian ya bakalan tetap kalah dalam hal duitnya. Itu aja sih yang bisa gue bagi ya. Jadi kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa di like, dan komen-komen tinggalkan di bawah ini. Kita berbagi dan kita sharing aja gitu ya, untuk permainan yang lebih menyenangkan lagi. Jangan lupa di subscribe biar kalian gak ketinggalan video apa sih yang baru dari channel gua. Dan utamanya udah gue pastikan itu bakalan berbau informasi penting, karena itu berupa tips and tricks yang notabene-nya lu mau main sampai kapanpun, tips itu bakalan terus lu bisa cek dan coba untuk akun lu. Tapi ya kembali, kadang ada beberapa tips yang nggak cocok dalam keadaan lu. Dan kalau jika pengen konsultasi ke gua, silahkan cek link Discordnya ada di ada di komunitas, tab komunitas, di situ ada link Discord. Cuman kalau pengen lebih privacy dan lebih mendalam semuanya sampai tetek bengeknya dibuka dijelasin sama gua, ya kalian masuk kelasnya aja. Tapi kalau cuma sekedar kayak bertanya, bang ini apa, bang ini apa, bang ini apa, yang notabene-nya biasa aja, ya silakan aja ikut nimbrung untuk ngobrol aja, atau chat pribadi juga nggak apa-apa. Oke, itu aja untuk sekarang dan bye.